Menjadi seorang pembicara atau public speaker itu sama dengan menjadi seorang driver atau supir. Kok bisa? Ketika kita menjadi seorang public speaker atau pembicara, kita memiliki tujuan pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens dan bagaimana audiens menerima pesan itu. Apakah hanya sebatas tahu atau audiens akan melakukan atau audiens akan menguasai apa yang kita sampaikan. Hal ini sama persis dengan pekerjaan sebagai seorang driver atau supir. Supir memiliki tugas untuk membawa passenger atau penumpangnya sampai kepada tujuan yang ingin dicapai. Ketika supir tidak tahu tujuannya, maka supir akan bingung. Begitu juga seorang pembicara. Kalau seorang pembicara tidak tahu tujuannya tampil berbicara di depan umum, maka pembicara itu juga bingung, saya mau ngapain? Walaupun pembicara itu memiliki teknik public speaking yang hebat. Disinilah kemudian pemahaman yang sangat penting perlu kita ketahui. Seorang supir ketika dia akan membawa penumpang menuju ke tujuannya, dia tahu posisi sekarang di mana dan posisi yang akan dituju berada di mana dan dia harus melintasi jalan yang mana. Ketika dibandingkan dengan seorang pembicara sebelum kemudian menyampaikan pesannya, dia sudah menentukan pembicaraannya ini akan ditujukan kemana. Ketika dia sudah tahu, dia membuat peta. Peta inilah dalam public speaking ketika dihubungkan dengan storytelling, maka kita akan berbicara mengenai storyboard. Kita tahu runutan jalannya akan seperti apa. Atau ketika kita berbicara mengenai penyampaian pesan biasa, kita terbantu dengan yang namanya struktur. Kita terbantu yang namanya alur. Kita terbantu yang namanya rundown. Seorang pembicara atau komunikator selalu punya alur. Pembukaan dia akan memulai dari mana, kemudian diisi pesan, itu akan disampaikan dengan cara apa? Apakah dengan cara data, apakah melalui analogi, atau melalui sebuah cerita. Ketika alurnya sudah diketahui, dia tahu arahnya akan menuju kemana. Dan kendaraan juga membutuhkan yang namanya bensin atau bahan bakar. Bahan bakar ini adalah semangat. Bayangin aja ya, kalau kendaraan tersebut tidak punya bahan bakar, tentu kendaraan ini tidak akan bisa berjalan. Ketika kita sudah tahu alurnya, maka dengan mudah kita menyampaikan pesan kita. Bagaimana kemudian keahlian driver membawa kendaraan ini dengan aman dan selamat sampai tujuan sama seperti pembicara. Pembicara ketika akan menyampaikan pesannya bukan tentang apa yang akan disampaikan, namun dikuatkan tentang bagaimana mereka menyampaikannya. Disinilah kemudian ada teknik vokal, teknik visual melalui bahasa tubuh, melalui gestur. Jadi ingat ya, menjadi seorang pembicara itu mirip dengan menjalankan profesi sebagai seorang driver. Anda harus pastikan penumpang Anda akan menuju kemana dan Anda saat ini berada di posisi mana. Dan pastikan juga Anda punya peta, Anda punya struktur, Anda punya alur pada saat Anda menyampaikan pesan Anda. Semoga bermanfaat ya. Speak power and confidence, I'm ready. Sampai jumpa.